segelintir orang, maka lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Itu sebenarnya yang memungkinkan. Kenapa teman-teman hadir di sini? Ini dapat privilege. Bahasa KBBI-nya privilege, buka aja. Saya baru tahu. Privilege, dapat keistimewaan untuk teman-teman bisa bersama dengan Bawaslu berdiskusi tentang hal ini. Di antara sekian banyak anak muda, teman-teman bisa membuat bagaimana ke depan gerakan ini bisa berlangsung. Maka ini yang nanti harus teman-teman rancang. Jangan sampai 350, 100 plus batik, kemudian 100 plus sembako seperti buka warung, ini akan terjadi lagi. Nah, maka yang kita pikirkan ke depan bagaimana bersama-sama. Dan itu nggak boleh kita lakukan sendiri. Saya tuh sebenarnya mau nulis, ini boleh ke depan sebentar ya ini. Saya akan membuat logika kenapa rakyat itu penting. Ya. Nah, saya pikir ada di depan kita. Satu saja boleh. Partisipasi masyarakat dan humas. Jadi nanti teman-teman yang ada di Kabupaten Sleman terutama itu akan insya Allah akan sering berhubungan dengan saya. Yang dari Sleman angkat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, atur nuwun. Selanjutnya monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pagi-pagi lemes ya ternyata ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kayaknya masih pagi kok udah mantruk gitu ya bahasa Jawanya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati. Teman-teman bisa manggil saya Nurhayati, begitu. Saya dari Bawaslu Kota Yogyakarta, Kordif HP2H. HP2H itu apa? Ayo sama, mana HP2H? Oh nggak ada ya? Saya sendiri ya, masih nggak ada. Jadi di Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, gitu ya. Saya mau tahu dulu yang dari Kota Jogja, angkat tangan. 1, 2, 3. 3 aja. 3. Satunya penjelasannya belum datang ya? Oh, sama. Mewakili perwakilan perempuannya sudah 100%. Luar biasa. Untuk selanjutnya silahkan di Pak Koordif. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deni Purnomo. Saya dari Kabupaten Gunung Kidul. Yang dari Gunung Kidul ada berapa orang yang sudah datang? 1, 2, 3, 4. Tinggal 1 berarti yang belum datang ya. Saya dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul di Koordif P2H. P2H. Jadi nanti yang teman-teman Gunung Kidul mungkin setelah ini kita akan sering bertemu. Karena saya tahu teman-teman ini mewakili beberapa komunitas. Ada yang dari komunitas forum komunitas difabel, ada yang dari forum anak. Nanti kita akan sering-sering berkegiatan di Gunung Kidul, terutama kegiatan tentang komunitas. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Alhuda. Saya anggota Bawaslu Kodim P2H di Bantul. Mohon izin ya, saya dalam verifikasi Bapak Ibu khususnya di Bantul ini kan saya cek dari papernya gitu. Jadi saya tidak melihat itu apakah keterwakilan perempuan atau laki-laki tidak, karena hanya saya melihat papernya gitu. Yang Bantul coba tunjuk tangan. Perempuan semua. Enggak. Mas Afef. Ya, Mas Afef. Oke. Mbak Laras yang mana? Iya. Nanti kalau saya hanya mengecek pasukan saya gitu, tapi ketika nanti kita di sini kita nggak melihat pasukan, tapi kita jadi satu kesatuan, kita berdiskusi bareng, kita belajar bareng, nanti akan kita bantu bersama-sama. Harapannya nanti teman-teman juga ada apapun nanti juga disampaikan ke kami gitu, karena kita butuh fight, butuh stamina, butuh semangat. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang sehat atau apapun disampaikan ke kami, kita berinteraksi bareng.
Kalau di kantor kami di Bawaslu Bantul, jangan lupa di Jalan Parangtritis. Mungkin Pasar Seni Gabusan itu ke selatan, daerah Sabdo Gandhi. Mungkin bisa kalau mau ke pantai, mau main ke kantor kami, silakan. Sementara itu ingin Bapak Ibu, matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu Koordinator yang sudah memperkenalkan diri. Teman-teman, untuk sesi saat ini nanti kan ada setelah perkenalan dari Bapak Ibu, ada sedikit pengetahuan, insight tentang kepemiluan, tentang Bawaslu itu apa, dan juga nanti kita akan ada pembagian kelompok juga. Pembagiannya nanti akan diserahkan kepada Bapak Ibu fasilitator. Terus juga nanti ada diskusi panel juga oleh Bapak Ibu fasilitator nanti yang akan mengampu. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu insight tentang kepemiluan. Nah, ini ada tamu spesial kita. Kepada Bapak Agung Nugroho dipersilakan. Beliau ini adalah anggota Bawaslu DIY Divisi SDM Organisasi dan Pelatihan, ya Pak. Ya, kami mundur gini. Beri tepuk tangan kepada Pak Agung. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bawaslu DIY. Ada yang belum pernah ikut pemilu atau belum pernah nyoblos? Udah semua ya? Berarti udah 17 tahun ke atas. Bapak sambut berapa kali ikut pemilu? Dari pemilu? Iya. Sejak tahun 87. Sejak tahun 87 berarti udah pemilu 87. 4-5 kali nih. Nah, Ada yang baru sekali? Ada yang baru sekali? Alami dan kita nikmati sekarang ini sebagiannya bernilai negatif dalam proses pemilihan umum. Ya. Perdebatan yang ada di media sosial itu seringkali kemudian menimbulkan perdebatan di dunia fisik. Bahkan hampir banyak kejadian orang-orang yang berantem langsung itu gara-garanya dimulai dari berantem di media sosial. Sekitar 5 tahun yang lalu media sosial bekerja dengan baik. Mesir negaranya bisa reformasi, menjalankan pemilihan umum karena media sosial. Ya. Iran meskipun sangat tertutup, komunikasi di dalam internalnya juga menggunakan itu. Mana lagi? Inggris ya, yang misah dari Uni Eropa itu yang tidak sehat, pejabat tidak netral, memecah belah polarisasi. Politik uang itu dilarang, hukumannya di penjara. Bahkan kalau politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif, dia bisa dibatalkan sebagai calon di pilkada. Jadi politik uang ini banyak sekali bahayanya. Ada banyak orang bilang jangan menerima politik uang karena kalau ada calon melakukan politik uang, engkau lek wis dadi golek ijol. Jadi pengawasan partisipatifnya politik uang apa? Tolak ya. Tolak, laporkan. Ya enggak? Ya kan? Tolak, laporkan. Jangan pilih. Ini adalah materi-materi pengawasan partisipatif untuk menghapus tindakan politik uang. Biaya tinggi. Ini turunan dari politik uang. Politik berbiaya tinggi itu karena peserta pemilunya, partainya, calonnya, kandidatnya dan seterusnya
kalau mau melakukan pendekatan kepada pemilih itu selalu menggunakan pendekatan transaksional. Kalau mau nyalon dari partai politik tertentu biar jadi usung atau didukung, maka dia membayar. Jadinya kan tinggi sekali ya. Ini bebaskan transaksi dalam pemilu biar tidak berbiaya tinggi. Persaingan tidak sehat, pakai hoax, ya, pakai program pemerintah, hasutan, hoax, ujaran kebencian dan seterusnya. Semua yang seperti itu tidak boleh. Pejabat tidak netral. Satu, kita harus bilang sekeras mungkin agar pejabat itu netral. Yang kedua, kalau ada yang tidak netral itu wajib ditindak baik oleh Bawaslu maupun oleh institusi di atasnya. Komisi ASN itu ya, Komisi ASN. Polarisasi, mewujudkan proses pemilu dengan baik, tidak berantem, tidak tukaran, ya, nggak boleh bertengkar di medsos karena itu akan dibaca orang. Tidak boleh melakukan pembelahan politik, terutama oleh para calon dan partai politik, ya kan? Oke. Saya Blumanan dari perwakilan dari kelompok 1. Dari penjelasan dari kelompok 3 yang mengenai optimalisasi media sosial yang sudah dilakukan adalah tadi poinnya saya melihat ini adanya OPPO tadi ya, artinya mengedukasi masyarakat terkait penggunaan media sosial itu untuk melawan buzzer dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari tadi sebenarnya poinnya itu apa yang bisa kita lakukan sendiri pribadi, bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pengawasan pemilu ini. Nah, itu kan kalau secara universalnya tadi, kalau namanya organisasi berarti kan dia terstruktur nih mas gitu, ada jelas di ini. Ini sebenarnya organisasi pengawas pemilu online ini apa hanya sekedar dicanangkan saja tanpa ada follow up ke depannya atau hanya sekedar ya udah buat aja gitu. Karena kan sebenarnya poinnya kita punya ruang yang jelas media sosial masing-masing tadi disampaikan, bahkan sampai ada 2-3 setiap orang itu punya media sosial gitu. Saya pengen dengar dari kelompok 3 itu mengoptimalisasikan yang kita punya itu gimana gitu untuk pengawasan pemilu ini, bukan hanya sekedar ya kita lawan buzzer ini dan itu gitu. Kalau kita pribadi sendiri apa yang bisa kita lakukan gitu. Tadi materi kedua aja kita baru 4 orang nih yang update story gitu. Sementara untuk kedepannya kan kita perlu output yang lebih jelas gitu. Terima kasih. Ini belajar dari pengalaman di pemilu sebelumnya, itu di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak ibu bapak yang dapat pesan WA terus nggak tahu ini benar dan enggak. Kebetulan waktu itu saya dan beberapa teman-teman kami ada kelompok informasi masyarakat di Gunung Kidul, ada hampir semua desa kabupaten ada KIM. Nah di Gunung Kidul KIM itu waktu itu kita manfaatkan, kita bikin namanya cek fakta by WA gitu. Karena kalau cek fakta website kan sudah ada, tapi masyarakat yang kampung-kampung kan nggak bisa mengakses website. Itu pertama by WA, mereka apakah ini hoax atau enggak, itu pertama yang bisa dilakukan secara individu adalah saat menerima hoax itu dicek dulu benar enggak. Kalau enggak itu stop di kita, itu langkah pertama. Ya, langkah kedua kalau benar baru lanjut. Itu untuk hoax. Terus untuk yang selanjutnya pengawasan yang bisa dimaksimalkan adalah banyak sudah penelitian tentang itu bisa diturunkan secara real juga. Jadi
kita sudah bikin isai semua nih. Nah, isai kemarin itu bisa kita lakukan secara praktis gitu. Terus selanjutnya adalah kita tadi edukasi ke masyarakat ya. Itu emang kami berbasis online, tapi enggak semuanya itu online. Jadi kita juga mengajak masyarakat bahwa kita harus melakukan bijak bermedia sosial gitu. Misal kan banyak nih, misal ada yang cebong dan kampret, itu kan nggak harus di posting juga. Memilih postingan yang baik itu langkah pertama gitu. Kita bisa membuat konsep besar, tapi kalau kita masih posting aja, masih asal-asal kata-kata saja, masih kasar kan kita gitu. Lucunya Indonesia adalah mengkritik orang yang mengkritik gitu kan. Ya seperti itu. Itu yang harus kita kurangi dengan kata-kata yang lebih baik. Karena mohon maaf anak P2P satu sesat pemilu, P2P langsung ngomong satu serius kelompok serius bercanda. kayaknya udah mana udah nggak serius ya. Ngeri. Bisa nggak Pak? Laptopnya ngantuk. Tolong dibaru ya, satu ya, biar cepat ya. Sudah malam ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 1, ternyata tidak nomor 1 ya, nomor 3. Mohon maaf ini tadi betul-betul saya baru buat PPT-nya, tapi insya Allah hasil dari apa yang saya sampaikan melalui PowerPoint, dan ini tulisannya juga tidak banyak nanti akan dimasukkan. Itu dari diskusi tadi kami yang tidak terlalu efektif. Enggak. Pakainya aja Mas. manual. Iya. Nah, baik. Ya, di kelompok 1 tadi mendapatkan diskusi dengan tema inovasi partisipatif pengawas pemilu. Nah, itu langsung next saja Mas. Next saja nih. Belum satu dulu. Oke. Saya kira terima kasih tadi. Ya, jadi dalam diskusi ini tadi kita memikirkan apa tahu urgensinya kita membuat sebuah inovasi, sebuah karya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal pemilu. Jadi memang belum sampai merambah ke masyarakat secara umum, bahkan masyarakat secara umum tadi belum sampai ke tahap tahu. Tadi kan ada tahu, mau, mampu seperti itu, bahkan masyarakat itu belum sampai ke tahap tahu. Itu yang mirisnya itu di situ gitu. Minimal ya tahu itu tadi. Kalau sudah sampai ke tahap mau dan mampu itu sudah luar biasa. Makanya capaian kita
adalah konkret, ini nanti akan saya sampaikan. Yang kedua adalah terdapat banyak aplikasi gerakan maupun wadah yang dibentuk oleh Bawaslu yang belum berjalan dengan optimal. Jadi nanti dalam inovasi yang kami tawarkan itu adalah bukan terus apa sebuah gerakan namanya itu, tidak seperti itu, karena tadi kembali lagi bahwasanya inovasi yang kami berikan adalah sebuah langkah konkret. Langsung next saja. Oh iya, kebiasaan ya. Oke, ini salah satu sebuah gerakan, yaitu Jarimu Awasi Pemilu. Ini diluncurkan pada tanggalnya itu Selasa sampai 7 Februari 2023, jadi juga belum lama. Ini juga mendukung pemilu tahun 2024. Ini baru salah satu. Ini tidak sempat tadi menghimpun banyak gerakan inovasi wadah dan gerakan seperti itu. Selanjutnya, nah ini bentuknya. Yang pertama adalah optimalisasi, yang kedua adalah bermitra. Itu yang kami wujudkan, itu ada dua. Nah, ini kami tinjau dari urgensinya apa, kenapa kita harus melakukan hal ini, optimalisasi dan bermitra seperti itu. Nah, sifatnya adalah konkret dan juga efektif. Tentunya mungkin banyak sebuah gerakan, banyak sebuah inovasi, tapi kalau tidak efektif juga sama saja seperti itu. Nah, yang pertama adalah optimalisasi. Nah, ini aplikasi gerakan maupun wadah yang dibentuk oleh Bawaslu yang belum berjalan dengan optimal. Langkah pertama, langkah pertama adalah mengkaji. Jadi keefektifan misalnya sebuah wadah ya, dari wadah misalkan, keefektifan dari satu forum warga misalkan, forum warga yang memang sudah resmi dibentuk, itu keefektifannya seperti apa, memang sudah menjangkau ke masing-masing desa, apakah sudah, kalaupun sudah terbentuk, apakah memang sudah berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada lagi misalkan Jesta Pemilu. Nah, apakah memang sudah berjalan dengan baik, sudah terbentuk, apakah sudah berperan mengawasi pemilu. Nah, itu yang harus dipikirkan, yaitu efektivitas apa tuh yang sudah dibentuk dan bagaimana ketercapaiannya. Mungkin tentu kan punya tujuan masing-masing gitu. Nah, bermitra ini membangun jejaring dan melakukan kerjasama untuk menjangkau masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini bagaimana sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau tadi ada banyak gerakan wadah dan sebuah ya tadi. Nah, itu Nah, tentu kan bagaimana merambah sebanyak-banyaknya ke masyarakat seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan bermitra. Kalau tadi fokusnya ada di wadah-wadah yang sudah dibentuk. Nah, mitranya ini banyak mitra yang memang bisa dijangkau seperti Karang Taruna, PKK. Di DIY ini ada juga jaga warga. Misalkan melakukan sebuah audiensi instansi terkait itu, bagaimana keterlibatan jaga warga di dalam proses pemilu misalkan, ataukah proses pemilu juga tidak hanya pada saat pencoblosan, tapi juga proses juga sebelumnya, pengawasannya seperti apa misalkan seperti itu. Ada lagi juga sistem JSS ya, Jogja Smart Service. Nah, di situ kan ada fitur-fitur. Salah satunya adalah fitur pengaduan. Kalau mungkin di Bawaslu ada fitur pengaduan sendiri. Gitu. Misalkan kalau semakin banyak fitur pengaduan, masyarakat semakin mudah untuk melakukan pengaduan. Tentunya kan ketertarikan masyarakat untuk mengadu. Misalkan ada pelanggaran proses pemilu kan juga akan lebih banyak capaian seperti itu. Jadi fokus kami adalah pertama adalah optimalisasi, yang kedua adalah bermitra. Mungkin itu dari kelompok kami. Tentu masukan saran dan juga diskusi di biro kami. Demikian dari kelompok kami.
Saya akhiri dulu ya, nanti ada diskusi lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Panitia atau peserta di sini atau karyawan hotel, non? Peserta. Oh iya, peserta juga karena ya Mas siapa namanya? Mas Nizam. Non? Nizam. Oh iya iya ya. Di kelompok berapa kemarin? Kelompok 1, Pak. Oh ya masih satu dengan saya juga berarti. Enggak. Kalau kelompok 3. Oh kelompok 3. Oh jenengan kelompok 3. Kemarin saya kelompok 1. Di kelompok 1 juga ada teman yang dari Mbak Ciro dari Kota Jogja, dari Mbak Ciro. Itu Mbak siapa namanya? Mbak Vina. Oh iya ya, itu Bang, orangnya juga sangat cantik. Masnya di masyarakat bekerja sebagai apa? Saya masih mahasiswa sih, Pak. Mahasiswa. Oh ya, kalau mahasiswa berarti ya masih menuntut ilmu sangat banyak. Jurusan apa? Jurusannya di pendidikan. Pendidikan. Oh ya, alhamdulillah berarti ya calon guru juga. Jurusan pendidikan sekolah mana? Di UIN. IAIN. Oh ngano. Jadi jurusannya itu ilmu apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Oh berarti nanti ya SPDI. Enggak Pak, sekarang I-nya udah nggak ada. I-nya sudah hilang. SPD itu. Ngano SPD. Hanya SPD titik. Oh ya. Jadi berarti sudah ganti peraturan. Dulu emang ada I-nya. Oh ya. Nah, memang gelar ini dulu ada yang SPD, padahal tetangga saya itu hanya ada yang SP gitu. Padahal sarjana pendidikan ini hanya tulisannya itu hanya SP. Ada yang pendidikan Islam itu ada yang SPI. Padahal dulu juga awal-awalnya itu pakai istilah sarjana apa itu dulu sarjana pendidikannya hanya SP. Tetangga saya itu yang bekerja di Sulawesi itu hanya namanya itu Sutrismi SP kan. Jadi bukan SPD. Kalau zaman saya lulusan itu memang juga SPD titik, tidak ada yang SPD apa itu SDB olahraga itu SPD jas. Padahal teman saya sekantor itu udah pakai masih pakai itu ada SPD jas, ada SPD T, itu. Ada yang itu. Jadi mungkin memang sudah ganti aturan mungkin. Sí.
Ya, nyambung dari apa yang telah dipaparkan sama Mas Gansar. Jadi untuk garisnya ya teman-teman, ini saya mengambil langkah bukan saya, tetapi kami kelompok 1 pada kesempatan ketiga ini mengambil langkah kami atau kita sebagai alumni P2P. Mari sama-sama membantu Bawaslu dalam mengoptimalkan apa-apa yang belum maksimal, untuk apa-apa yang belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Contohnya, ada beberapa aplikasi yang sudah ada pada Bawaslu untuk meningkatkan perjalanan pemilu yang efektif dan efisien. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang aplikasi itu. Maka mari kita sama-sama mensosialisasikan aplikasi-aplikasi itu ke masyarakat. Mari kita turun ke masyarakat dengan bekerja sama dengan Bawaslu dan anggotanya dengan cara dokumentasi, publikasi, dan sosialisasi. Jadi garisnya seperti itu teman-teman. Jadi diharapkan setelah ini kita sebagai alumni P2P itu bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Jadi ilmu kita yang ada di sini itu tidak lepas gitu aja. Jadi ada timbal balik yang kita berikan kepada Bawaslu. Oh ya, karena kita relawan sehingga jangan memikirkan budget. Kalau soal itu mari kita besok cari bareng-bareng. Entah gimana gitu. Jadi dari kelompok kami, inovasi apa yang akan kami berikan kepada Bawaslu, yaitu kami sebagai alumni P2P nantinya akan bekerja sama dengan Bawaslu, akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memaksimalkan apa yang sudah ada. Gitu. Terima kasih. Tambahan? Cukup? Baik. Baik teman-teman. Masih ada? Oke. Sedikit saja. Jadi saya dengan Mas belakang ini, Mas Andi dan beberapa teman itu sempat diskusi soal pemaparan dari kelompok yang barusan itu. Maksudnya kalau untuk hal optimalisasi kemudian menguatkan kemitraan itu, menurut saya itu bukan bagian dari inovasi, karena ya itu baratnya ya cuma memperkuat saja gitu, program sudah ada gitu. Akan tetapi gambaran saya itu tadi ya ada semacam inovasi baru, misal kayak pembentukan kampung pengawas, kemudian semisal juga tadi komunitas digital dan sebagainya gitu. Itu yang gambaran kita gitu. Tapi ternyata tadi yang dipaparkan kok belum kita temui inovasinya itu apa gitu. Nah mungkin ada nggak tadi dari kelompok berapa satu ya, kelompok 1 itu semacam membahas satu saja lah apa langkah konkret gitu dari teman-teman ini sebagai bentuk inovasi. Artinya kan itu inovasi itu bisa dikatakan ya bersifat kebaruan mungkin ya, atau yang belum ada itu diadakan gitu. Apa sih dari kelompok 1 gitu, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, monggo langsung. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini ya Mas, Mbak, sebenarnya ternyata tadi awalnya kami juga berpikir
berpikiran untuk buat A, B, C, D. Tetapi ternyata setelah kami lihat-lihat di web, kami lihat-lihat di internet, ternyata Bawaslu itu udah keren sekali. Bawaslu udah banyak banget aplikasi-aplikasi di dalamnya. Tetapi ternyata kami saja yang kurang akan ilmu di aplikasi-aplikasi itu, sehingga kita merasa Bawaslu ini masih kurang aplikasi A, B, C atau gerakan A, B, C seperti itu. Nah, contoh saja itu JSS. JSS itu Jogja Smart Service. Itu tadi aplikasi yang kami temukan, di mana di dalamnya juga ada seperti CCTV yang mungkin dalam pemilu besok bisa kita manfaatkan sebagai pengawasan partisipatif terhadap kampanye-kampanye. Kalau berdasarkan informasi tadi, ini JSS itu baru tersedia di Jogja. Tetapi melihat dengan kebermanfaatannya, semoga saja nanti ada pengembangan sampai kepada setiap kabupaten memiliki aplikasi tersebut dan bisa mengakses aplikasi tersebut sebagai web atau alat kita sebagai pengawas partisipatif kedepannya seperti itu. Jadi inovasi di sini itu kita mengembangkan aplikasi yang sudah ada dan juga mempelajari secara maksimal aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki oleh Bawaslu. Karena kalau kita mau mengembangkan aplikasi yang baru itu dirasa seperti ternak aplikasi gitu loh. Kayak Indonesia tuh sebenarnya udah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk Bawaslu. Tetapi karena kurangnya literasi kita, sehingga kita menganggap bahwa banyak kurangnya kayak gitu. Jadi di sini kita lebih menekankan kepada inovasi dalam pemanfaatannya seperti itu, dari gerakan-gerakan kita ke masyarakatnya seperti itu. Jadi bukan membentuk hal-hal baru atau komunitas baru. Kita menggunakan nama komunitas alumni P2P saja. Tetapi kalau nanti dalam perjalanan ada usulan-usulan baru atau mungkin nanti ada usulan dari pihak Bawaslu sendiri, mungkin nanti juga akan kami pertimbangkan bersama-sama nama apa yang sebaiknya kami pakai seperti itu. Jadi gerakan ini sebenarnya gerakan alumni P2P, di mana kita semua akan berusaha mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki oleh Bawaslu seperti itu. Karena literasi kita ternyata masih sangat-sangat kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Terima kasih teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Apa yang telah disampaikan tadi dipaparkan ini menjadi pengetahuan kita bersama. Ada beberapa